Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'da summa ma ba'du. Jamaah Masjid Cengho rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini mari sama-sama kita munajatkan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini menjadikan kualitas iman dan takwa kita sebenar-benarnya kepada Allah. Kalau kita melihat hari ini sangat luar biasa fenomena yang hari ini dampaknya di dunia, bahkan adanya COVID-19 ini melihat siapa saja menjadi ketar dan ketir. Ketar-ketir dalam artian panik. Kita sebagai hamba Allah harus bersyukur yang mana hari ini kita masih bisa bernafas, bisa bergerak, bisa berjalan. Dengan rasa syukur ini mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang tidak bersyukurlah menjadikan orang itu tidak baik dalam kehidupannya. Yang ada hanya apa? Ketidaksyukuran sehingga jauh dari rahmat Allah. Yang dia nilai apa? Hal-hal yang tidak seharusnya dia nilai dalam kehidupannya. Kalau kita lihat, kita yang hari ini punya kesempatan sangat luar biasa. Luar biasa apa? Kita diberikan kehidupan agar kita beriado seharusnya. Dengan wabah COVID itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Dengan kualitas ketakwaan kita, ujian itu tidak akan berlangsung lama. Pasti akan Allah beri kemudahan. Setiap kehidupan kita, kalau kita landasi dengan rasa syukur, insya Allah kualitas iman kita semakin dijaga oleh Allah. Karena dengan bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Seperti janji Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ayat ini mengingatkan kepada siapa saja, barang siapa yang bersyukur, kata Allah, niscaya akan kutambah nikmat. Yang ditambah nikmat itu sudah pasti satu keberkahan, nikmat yang sangat luar biasa, membuat hidup kita pada zahirnya kita kelihatan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bisa merasakan syukur, Masya Allah, yang ada kebahagiaan, ketentraman jiwa, ibadah, khusyuk, semuanya karena landasan syukur kepada Allah. Kalau kita tidak bisa bersyukur, kata Allah, azabku sangat pedih. Yang namanya azab itu bisa kita lihat, kelihatan orang itu zahirnya kaya raya, tapi dia tidak bisa menikmati. Bahkan banyak sekali ceramah yang menyindir. Kekayaan tidak menjadikan kebahagiaan apa? Kenapa? Mau ngapa-ngapain susah. Dalam artian diajak makan yang enak-enak tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur kepada Allah. Kita kembalikan ada sebuah kisah yang sebelum saya tutup. Orang ahli ibadah yang tadinya miskin, ibadahnya malah rajin. Tapi ketika dia diberikan kekayaan oleh Allah melalui doanya Rasulullah, yaitu siapa? Sa'labah. Sa'labah ini ketika dia miskin, Masya Allah, konon ceritanya dia memiliki satu sarung saja, bergantian. Setiap sholat dia datangnya lebih awal. Bahkan Rasulullah kaget ketika dia toleh setelah salam, setelah berdoa, kemana Sa'labah? Kata sahabat, dia pulang karena harus bergantian sarung. Rasulullah miris sekali mendengarkan hal itu yang diceritakan oleh sahabat. Apa yang terjadi? Seketika Sa'labah minta didoakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku akan menjadi kaya. Rasulullah mengangkatkan tangan. Sebenarnya Rasulullah agak memikirkan. Kenapa? Takutnya Sa'labah tidak bisa bersyukur atas setiap pemberian Allah. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah mendoakannya dengan keberkahan, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Sa'labah dikabulkan oleh Allah. Sa'labah memiliki
2 ekor kambing. Kambing setelah didoakan Rasulullah makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bahkan saking banyaknya dia harus pindah keluar kota. Ibadahnya sudah semakin jarang, bahkan sholat Jumat ditinggalkan. Yang sangat memprihatinkan lagi ketika waktu zakat diingatkan oleh sahabat, apa katanya Sa'labah? Mungkin Rasulullah iri dengan kekayaanku. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Ketika kita diberi kekayaan kita lupa. Ketika hari ini apapun yang Allah berikan kepada kita semata hanya titipan. Titipan yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang tidak lain tidak akan abadi. Maka daripada itu, renungan cerita Sa'labah, renungan cerita Qorun, orang kaya tapi kufur nikmat, dia tidak mau bersodako. Sa'labah ini kalau kita ngomong ceritanya sangat panjang, yang dimana akhirnya ceritanya Sa'labah meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khotimah, bukan husnul khotimah, karena tidak ada syukur. Sa'labah tidak mau bayar zakat. Sa'labah jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Kufur nikmat, azab yang Allah berikan. Apa? Ketika dia meninggal, yaitu dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika meninggal su'ul khotimah dan dalam keadaan miskin harta, miskin amal, na'udzubillah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Cengho yang menyaksikan tayangan ini, kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan yang menyaksikan Allah berikan kebarokan umur, Allah berikan kesehatan, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, yang iman dan imani seperti Rasulullah SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.